Alkitab menceritakan bahwa seorang laki-laki bergumul dengan Yakub dan ternyata itu adalah Elohim sendiri. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, hari-hari ini viral ya di beranda media sosial saya sendiri itu tentang pemberitaan penolakan timnas Israel untuk berlaga di Bali saudara ya. Ada banyak yang tidak senang dan menolak, bahkan petinggi-petinggi dari setiap daerah mengeluarkan suara, pendapat, bahkan tidak sedikit yang tidak senang dan tidak menerima kehadiran mereka, saudaraku. Nah, dari iman Kristen saya ingin memberikan satu pandangan dan juga saya sinkronkan dengan Alkitab, saudara ya. Nah, saya ingin berkata kepada saudara bahwa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, dan Alkitab adalah sebuah historis yang tidak bisa kita bantah, saudaraku. Mereka dipilih oleh Elohim sendiri menjadi satu bangsa dikhususkan dari antara semua bangsa di dunia. Kalau saudara bertanya, kenapa? Itu hak prerogatif Tuhan sendiri. Saya nggak bisa mengetahui kenapa Elohim memilih satu bangsa. Tetapi yang saya bisa pelajari bahwa Israel ini adalah gambaran perjanjian baru yang akan datang, saudara. Tetapi kita nggak bisa mengatakan Israel sekarang ini adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, saudara. Bagaimanapun, Israel itu adalah bangsa yang dikhususkan. Nah, saudara, nama Israel sendiri itu berasal daripada Tuhan yang benar atau Elohim. Itu kisahnya ketika Yakub ingin bertemu dengan saudaranya Esau ya, di dalam Kejadian, saudara ya. Kejadian 32. Dia ingin bertemu dengan kakaknya Esau yang telah ditipu lah semacam begitu, saudara. Karena dia mengambil hak kesulungan. Akhirnya dia ketakutan dan pada saat dia ingin bertemu di Edom, maka disitulah Elohim menjumpai Yakub. Kemudian bergumul, saudara. Alkitab menceritakan bahwa seorang laki-laki bergumul dengan Yakub dan ternyata itu adalah Elohim sendiri. Ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-28 dikatakan begini, saudara. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia dan engkau menang. Di sana Yakub bertanya, siapa namamu? Orang itu diam. Kenapa engkau menanyakan namaku? Tetapi Yakub mengambil kesimpulan bahwa yang bergumul dengan dia adalah Elohim. Ya. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Elohim berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi Yakub mengambil kesimpulan bahwa itu adalah Elohim. Dan terbukti, saudara, ketika itu firman yang berasal daripada Elohim, maka itu terjadi. Maka sampai saat ini kita kenal suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi nama Israel adalah nama pemberian Elohim sendiri, Tuhan yang benar. Karena itu saudaraku yang menyaksikan video saya, ini dikhususkan bagi saudara-saudara seiman secara khusus untuk memberikan pemahaman. Janganlah kita pernah mengutuk bangsa ini. Karena Alkitab berkata, siapa yang mengutuk akan terkutuk. Itu di dalam Bilangan 24, saudara. Ya. Bagaimana seorang Bileam memberkati bangsa Israel. Lah itu kan Bileam yang memberkati. Saudara, pada saat itu Balak memanggil Bileam. Bileam adalah seorang, kalau sekarang ini petenung atau peramal. Balak memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi justru Alkitab mencatat, Elohim menaruh firman itu di dalam kehidupan Bileam. Sehingga justru tidak mengutuk bangsa Israel, tetapi memberkati bangsa Israel. Dan pernyataan Bileam yang sungguh luar biasa. Di dalam Bilangan 24 ayat 9 dikatakan gini. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina.
Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini adalah firman Elohim yang disampaikan oleh Bileam kepada bangsa Israel. Jadi siapapun Tuhan bisa pakai, saudara. Dan ini berasal daripada Tuhan sendiri. Keinginan Balak memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi justru berbeda. Sebab Elohim yang benar menaruh perkataan itu dalam kehidupan Bileam, sehingga justru memberkati bangsa Israel. Lalu pernyataan yang keluar dari mulut Bileam adalah, diberkatilah orang yang memberkati bangsa ini, saudara. Jadi saya ingin berpesan kepada saudara sekalian, jangan pernah mengutuk satu bangsa ini, karena dia bangsa yang diberkati. Kalau kita memberkati dia, maka kita akan mendapat berkat. Saya sendiri pribadi, saudara, karena pemahaman Alkitab inilah, maka seorang anak saya berikan namanya Israel. Dan Tuhan tahu isi hati saya. Saya berkaca dan melihat, membaca Alkitab, lalu saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang datang dalam Yesus Kristus, yang juga terus menyatakan kasih-Nya kepada banyak umat manusia di muka bumi ini, saudara. Semoga firman Tuhan ini memberkati setiap saudara, siapapun yang menyaksikan, khususnya saudara seiman. Silakan saudara men-share di media sosial saudara untuk memberkati saudara kita yang lain. Pesan saya, marilah kita cinta damai, cinta kasih, sebagaimana yang Alkitab ajarkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.